Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan dalam kehidupan kita yang lebih besar melebihi kita ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar dalam kehidupan kita di dunia ini melebihi kita ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi dan rasul, termasuk yang paling terakhir nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing manusia di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka manusia yang mengambil pelajaran, yang mengambil iktibar, yang mengambil mengikuti ajaran-ajaran yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan seterusnya, yaitu di akhiratnya Allah untuk kekal abadi selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang lebih berjasa dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih berjasa di dunia ini dan di akhiratnya Allah manusia kecuali pimpinan kita, kekasih kita, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperingati hari kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat dianjurkan. Kita melihat ulama-ulama dahulu salafus saleh, mereka mengihtimamkan, mementingkan memperingati kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cintanya kita kepada, cintanya mereka kepada junjungan, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari besar di dalam hari Islam, termasuk hari yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya hari kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi malam-malam yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi malam nisfu Sa'ban, tidak akan terjadi malam Lailatul Qadar, malam bulan Ramadan, dan malam 10 Muharram dan lain sebagainya, termasuk yang diagungkan di dalam Islam, di dalam syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali adanya kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam 12 Rabiul Awal. Maka barang siapa yang mengikuti, yang mencintai ajaran-ajaran, anjuran-anjuran seperti orang-orang dahulu mereka kerjakan, maka kehidupan kita pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengikuti Nabi tetapi mereka mengikuti Allah, tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak mengikuti ajaran para alim ulama salafus saleh, maka kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang sangat sengsara. Kelihatannya mereka mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena ada satu sifat benci kepada amalan-amalan yang dibuat oleh para alim ulama dahulu, maka kita termasuk orang-orang yang rugi di dunia ini dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu riwayat dikatakan orang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Di antaranya ada dua dosa yang mereka kerjakan ketika di dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang menghalalkan riba. Kemudian yang kedua yaitu membenci orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, yang lurus,
mereka di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak bagaimana kita ini selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang buruk, mati yang buruk, yaitu su'ul khatimah. Maka hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita memperbaharui niat kita pada hari Jumat yang sangat mulia ini. Amalan-amalan akan dilipat gandakan oleh Allah, pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah, doa-doa kita akan dimustajabkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, barang siapa yang berdoa selepas asar menjelang maghrib, maka doa-doanya pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terbesar adalah doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.